Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazurdi Fadila. Kali ini saya akan menjelaskan pemrograman linear dengan metode NWC, LCM, dan VAM. Langsung kita ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal no square corner atau NWC, di mana data yang kita miliki adalah sebagai berikut. Oke, untuk cara NWC kita harus membuat semua data in the requirement dan availability-nya nih menjadi 0 ya. Dengan cara yaitu pertama kita ambil data di paling ujung kiri atas. Nah, jika sudah kita pilih ujung kiri atas, kita lihat nih data yang requirement yaitu lebih kecil mana. Kan sini ada 6. Requirement-nya 6, availability-nya 14. Karena di sini 6 lebih kecil daripada 14, maka kita masukkan nih angkanya di sini. Yaitu akan menjadi seperti berikut, yaitu 6. Nah, jika sudah dimasukkan, kita harus menghilangkan data yang sudah kita masukkan. Ini kan 6 nih. Berarti requirement-nya 6 dikurang 6, 14 juga dikurang 6. Nah, akan menjadi sebagai berikut. Jadi 0, availability-nya berubah ya, dari 14 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, jika di sini requirement-nya sudah berubah, maka data 2 yang di sini nggak bisa kita hitung nih. Karena requirement yang di sini kan udah habis nih. Jadi data yang 2 di sini juga udah nggak bakal bisa kita hitung lagi karena data requirement-nya sudah habis. Oke, lanjut. Kita pindah ke baris berikutnya. Itu ada 4. 4 di sini 8 sama 10 kan lebih kecil 8. Berarti kita ambil angka 8. Nah, jika sudah 8 dikurang 8 sama dengan 0. 10 dikurang 8 sama dengan 2. Sama seperti kita tadi ya. Nah, jika sudah, ini kan 0 nih, berarti data yang di sini udah nggak bisa dihitung lagi ya. Jadi udah habis, sama kayak requirement-nya. Berarti sekarang kita cuma memiliki data yang ini nih, 9, 2, 7, 3, 6, sama 2. Sekarang kita ambil di yang table 9, kita lihat angka yang paling kecil, yaitu kan 2. Kita masukin nih, sini 2. Terus 2 dikurang 2, 16 dikurang 2. Hasilnya jadi 14 sama 0. Karena di sini udah 0, udah habis, berarti 3 udah nggak bisa kita hitung. Sekarang kita cuma memiliki data cuma nih 4 biji ya. 2, 7, 6 sama 2. Berikan kita ambil angka yang di 2. 2, 15 sama 14, lebih kecil 14, berarti kita masukkan angka di sini itu 14. Nah, 14 kurang 14 sama dengan 0, 15 kurang 14 sama dengan 1. Nah, jika 1, nah di sini masih ada nih 1, tapi sini udah habis nih. Berarti 1 sama 2 masih ada sisa, masih bisa kita hitung. Kita ambil yang ini ya, 6. 6, 1 lebih kecil daripada 5, kita ambil 1. Kita kurangin, jadi di sini 0. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Berarti kan sisa datanya 2 nih. Berarti kita masukin 4. Dua-duanya 4 dikurang 4, 0. 4 dikurang 4, 0. Nah, jika data requirement sama availability-nya sudah habis atau jadi 0 semua, sekarang kita hitung solusinya dengan cara 6 angka yang dalam kurung dikali angka di luar dalam kurung ditambah dengan angka yang ada di dalam tabel lain dengan jenis yang sama. Jadi kan kayak nih, 6 dikali 6 ditambah 8 dikali 4 ditambah 2 dikali 9 ditambah 14 dikali 2 ditambah 1 dikali 6 ditambah 4 dikali 2. Nah, kalau sudah hasilnya jadi 128. Oke, kita lanjut ke list cost method. Itu hampir mirip dengan northwest corner, cuman hanya cara penyelesaiannya yang berbeda. Yaitu setiap baris kita lihat angka yang terkecilnya. Kayak ini nih, 6, 8, 8, 5. Kan yang paling kecilnya 5 nih. Kita ambil 5. Terus 25 sama 30 kan lebih kecil 25. Kita input 25 di sini. Nah, kalau udah kita hilangin nih, berarti 25 dikurang 25 0, 30 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, udah habis nih ya. Berarti kan ini datanya udah habis nih, baris 2. Berarti sekarang kita sisa tinggal milikin data di table ini 6, 8, 8, 5, 11, 9, 8, 9, 7. Nah, kita ambil nih angka yang terkecilnya lagi, yaitu 5. Kita masukin di sini 5. 5, 35 sama 40 kan lebih kecil 35. Berarti kita masukin sini 35. 35 dikurang 35 sama dengan 0. 40 dikurang 35 sama dengan 5. Nah, kalau sini 0 berarti data yang di sini udah nggak bisa kita hitung lagi ya, sudah habis.
kita berarti cuma memiliki data yang ini nih, 8, 8, 11, 9, 9, 7. Yang paling kecil berapa nih? 7. Berarti 7 kita ambil, kita lihat 32 sama 50, yang lebih kecilnya mana? Yaitu 32. Kalau udah kita eliminasi seperti tadi. Jadi 32 dikurang 32 jadi 0. 50 dikurang 32 jadi 18. Nah, kalau ini habis berarti udah habis ya, udah kosong nih. Berarti sekarang kita tinggal miliki data yang ini nih. 8, 11 sama 9. Yang paling kecil kan 8. Berarti kita input 8. 28 sama 5, lebih kecil yang 5, berarti kita input 5 sini. Kode kita eliminasi kembali, yaitu 5-nya berubah ya, jadi 0. 25 berubah jadi 23. Karena sudah 0, berarti baris yang ini udah kelar nih ya, udah nggak bisa kita hitung lagi. Sekarang berarti kita tinggal milikin 2 nih, 2 baris, 11 sama 9. 11 sama 9 lebih kecil 9. Nah, di kolom 9, 23 sama 18 kan lebih kecil 18. Kita input sini 18. Kalau udah kita eliminasi kembali, 18 kurang 18 jadi 0. 23 kurang 18 sama dengan 5. Nah, berikan di sisa 1 nih ya. 5. Ini kan udah habis. Baris yang ini udah habis juga. Yang ini udah habis nih, 1 sama 2. Nah, sedangkan baris yang ini belum ya. 5 sama 5. Sini 11. Berarti 5. Kita eliminasi kembali jadi 0 semua ya. Nah, kalau semuanya sudah 0, kita bisa nih ngitung solusinya, yaitu 5 dikali 8 ditambah 25 dikali 5 ditambah 35 dikali 5 ditambah 5 dikali 11 ditambah 18 dikali 9 ditambah 32 dikali 7. Ya, mirip ya. Yaitu hasilnya menjadi 781. Oke, untuk Vogel approximation method di sini caranya berbeda, yaitu kita harus menghitung selisih per tabelnya dahulu, yaitu dengan cara sini kita ambil angka per baris yang paling kecil, kita kurangi dengan angka yang mendekatinya. Kan kayak gini nih, 11, 13, 17, 14. Paling kecil kan 11 nih. Berarti 11 dikurang 13, yaitu selisih barisnya kita ambil nih, jadi 2. Kalau udah, kita lanjut ke baris kedua. 16, 18, 14, 10. Paling kecilnya 10, yang mendekati 10 ada 14 nih. Jadi 14 dikurang 10, ya selisih barisnya 4. Untuk baris yang ketiga ada 21, 24, 13 sama 10. Yang paling kecilnya 10, mendekatinya 13. 13 dikurang 10 jadi 3. Kalau udah, kita cari nih selisih kolomnya ya. Ada 11, 16 sama 21. 16 dikurang 11 yaitu 5. Ini ada 13, 18, 24. 18 dikurang 13. Di sini kita input 5. 13, 14, 17. Kan paling kecil 13 nih. 14 dikurang 13 jadi 1. Ada 10, 10, 4. Jadi 10 dikurang 4 sama dengan 4. Nah, jika data selisih kolom sama selisih barisnya sudah kita temui, sekarang kita ambil nih data selisih yang terbesar. Di sini kan ada 5 nih. Berarti kita ambil 5. Nah, biar lebih enak kita ngitungnya yang paling kiri dulu ya. Karena kan angka 5 di sini terbesar nih. Nah, kalau misal di sini udah kita ambil 5, kita lihat data di kolom ini yang paling kecil tuh yang mana? Kan yang paling kecil 11. Berarti kita input sini 11, kita fokusnya 11. Karena poin dari 200 sama 250 lebih kecil yang 200, berarti di sini kita bisa input 200. Nah, kalau udah, kita eliminasi requirement sama availability-nya. 200 kurang 200, 250 dikurang 200. Jadi sini 0, sini 50. Karena di sini udah 0, berarti baris yang ini udah selesai nih, nggak bisa kita hitung lagi. Nah, jika udah, kita balik langkah-langkah yang sebelumnya. Kita mencari selisih baris. Nah, karena di sini datanya udah habis, kita nggak usah nih menghitung ini kembali. Jadi cuma ini aja nih. 13, 17, 14, 18, 14, 10, 24, 13 sama 10. Oke, sini kan 13 sama 17 sama 14, yang paling kecil 13 nih. Jadi 14 kurang 13 sama dengan 1. Ini 10 paling kecil, 10 dikurang 14 jadi 4. 10 paling kecil, 10 dikurang 13 jadi 3. Di sini 13 paling kecil, 18 dikurang 13 sama dengan 5. Karena sini 13 paling kecil, 14 dikurang 13 jadi 1. Sini 10 paling kecil, 14 dikurang 10 sama dengan 4. Oke, kita lihat kembali nih, yang paling besar yang mana? Kan paling besar sini 5 nih.
Kita ambil yang 5 di baris 5, kita pilih angka yang paling kecil yaitu 13 sudah kita pilih, kita masukkan nih, kita lihat poin di requirement sama availability, yang paling kecilnya itu yang mana, dari 225 sama 50, kan yang paling kecil 50, kita input di sini 50. Nah kalau udah kita input, kita eliminasi nih, 50 kurang 50, 225 dikurang 50 mah. Jadi hasilnya sini 0, jadi 175. Karena di sini udah 0, baris yang ini nggak bisa kita hitung lagi nih, karena datanya sudah habis. Nah, sekarang kita hanya memiliki data 18, 24, 14, 13, 10, 10. Nah, kita hitung kembali ya selisihnya. Sini paling kecil 10, 10 dikurang 14 sama dengan 14 dikurang 10 sama dengan 4, 13 dikurang 10 sama dengan 3. Nah, sini 10 dikurang 10 sama dengan 0, 14 dikurang 13 sama dengan 1, 24 dikurang 18 sama dengan 6. Nah, kalau udah kita ambil terbesar 6 yang terbesar, kita lihat poinnya 175 sama 300, lebih kecil 175. Sini kita input nih, jadi 175. Nah, sekarang kalau udah kita eliminasi, jadi 175 dikurang 175, 300 dikurang 175. Hasilnya akan jadi 0, 125. Nah, karena di sini sudah 0, berarti baris yang ini udah selesai nih, nggak bisa kita hitung kembali ya. Sekarang jadi kita punya data cuma 14, 10, 13, dan 10. Nah, kalau udah kita cari lagi selisih barisnya. Ada 14 kurang 10 jadi 4, 13 kurang 10 jadi 3, 14 kurang 13 1, 10 kurang 10 0. Nah, di sini kan selisih terbesarnya 4 nih. Kita lihat yang terkecilnya ada 10. Nah, lihat lagi poinnya 125 dan 250. Nah, 125 terkecil, kita input sini 125. Kalau udah kita eliminasi kembali ya. Yang tadi 125 kurang 125 jadi 0. 250 kurang 125 jadi 125. Berarti baris yang ini udah selesai nih. Kita udah gak punya data lagi ya. Nah, sekarang kan tinggal 13 sama 10. 13 kurang 10 3. Nah, lihat sini yang terkecilnya itu ada 10. Lihat poinnya lagi nih, 125 sama 400 lebih kecil 125. Berarti sini kita input 125. Nah, kalau sudah kita eliminasi kembali, jadi datanya ada 0 dan 275. Nah, kan di sini kita sisa punya satu data ya, 13 di kolom 275, di sini 275 juga. Nah, kita masukin nih, karena sama-sama 275, berarti tinggal kita eliminasi. Nah, jika data requirement dan availability-nya sudah 0 semua atau sudah tereliminasi semua, sekarang baru kita bisa mencari solusinya dengan cara 200 dikali 11 ditambah 50 dikali 13 ditambah 175 dikali 18 ditambah 125 dikali 10 ditambah 275 dikali 13 ditambah 125 dikali 10. Nah, maka hasilnya adalah 12.075. Oke, sekian aja. Mungkin jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.